Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Kata-kata takdim hormatul tuan yang bernama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid sebagai mulia bersama, juga kepada segenap panitia dan remaja-remaja masjid, juga kepada gula-gula tuan Ban Bandung yang hadir di bawah yang berbahagianya, anak tua syed, kepada seluruh para hadirin hamba-hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam kitab sucinya Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan yang bahwa setiap orang yang beriman akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian yang lebih dari Allah-Nya adalah menurut kadar keimanan, menurut kelah ujian. Bila gelah saya dengan ujian, gelah saya juga berat ujian, maka ujian menurut kadar keimanan. Semakin kuatnya iman seseorang, maka semakin kuat pula ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah demikian, tentu saja manusia yang paling kuat imannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian ujian yang paling berat kepada Allah nyengkuh kepada para nabi dan para rasul. Ulumnya yang berat menanggung ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dari kisah Nabiullah Ibrahim. Ibadah Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang cukup parah, di mana di Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Nabiullah Ibrahim diuturkan yang dilaki oleh Allah Pak Nabi Ibrahim kan kameng, ya kameng dilaki wur jauh, yang dilaki oleh Allah Pak Nabi Ibrahim kan unta. Tetapi yang dilaki oleh Allah adalah mutiara yang paling berharga, kenasih hati si ayub mata, anak yang cukup disayang oleh Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail. 86 pun Nabi Ibrahim berdoa Allah, Rabbi habli minas salihin. 86 pun rupanya doa Nabi Ibrahim diterima oleh Allah. Sesuai laki-laki, memang siro anak yang saleh cukup luar biasa. Ternyata tengah-tengah bahagianya yang dilaki oleh Allah, maka ujian kepada Nabi Ibrahim adalah ujian yang tidak masuk akal. Karena secara adat, mungkin siro ayah yang normal,
rela jatuh taku anak yang cukup disayang, tetapi yang ujian daripada Allah, dan Nabi Ibrahim luluh menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga oleh Allah Subhanahu wa taala diuji Nabiullah Ayub dengan penyakit yang sangat luar biasa, penyakit yang belum dirasa oleh manusia sebelum Nabi Ayub, juga akan ditumai rasa oleh manusia Nabi Ayub selama 20 tahun. Maka Nabi Ayub merasakan sakit selama 20 tahun yang menyebabkan kaum-kaum payah pergi umrah. Maka tentu saja penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub adalah penyakit paling parah, penyakit yang paling berat. Karena dengan penyakit yang Nabi Ayub tertolak hujah-hujah manusia hingga di hari kiamat. Jadi orang sakit yang mengadu hingga di hari kiamat, ya Allah, jika mau mati pada ajamu, ilmu yang lumpuh kena, kedaya oleh Allah. So sakit Nabi Ayub, oh sakit Nabi Ayub. Jadi kalau orang kena penyakit buduk, kena darah mameh, darah tinggi dan sebagainya, yang mengadu dengan hadapan Allah, ya Allah, kamu hati pada jamu hidung darah tinggi, hidung darah mameh. Maka ditanya oleh Allah, so sakit Nabi Ayub, sakit Nabi Ayub. Meyamunan penyakit yang paling parah adalah penyakit yang terasa di Nabi Ayub. Dan penyakitnya telah sebuah perkara yang menyebabkan runtuhnya martabat para nabi dan para rasul. Tetapi di balik penyakitnya ada hikmah yang sangat luar biasa. Bahkan yang ulun hantung kekinya hanagat dalam pandangan agama. Buktinya Rasulullah SAW dah pernah yang kahwin dengan Firawina. Berkali sahabat, wahai Rasulullah, Nyawina yang sejak lahir sampai wanyuh anak sakit juga. Maka anda jadi kahwin Rasulullah Nyawina yang bahkan hantung sakit. Nasib sirau sahabat kali hum kahwin dengan Firawina yang dia hum kahwin anak sakit juga. Kejauh sebulan kita juga. Bahkan dari anak sakit. Meyamunan penyakitnya sebuah hikmah, antum sakitnya kurang dalam pandangan agama. Yang ujian yang dipilih Allah kepada Nabi Allah Ayub, maka dengan kesabaran Nabi Allah Ayub, Nabi Ayub mendapatkan pahala yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah memberi ujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam ujian. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada meninggalnya Ibrahim umur 18 bulan. Gemung oleh Rasulullah Ibrahim dengan sakratul maut kekal oleh Rasulullah, wahai Ibrahim dah sabar. Ia adalah keputusan Allah, ia takdir Allah. Kita yang hamba hanya kuasa melawan takdir Allah. Meninggal Ibrahim dalam lemung Rasulullah. Rasulullah hijau ia pada wadanya. Maka itulah ujian yang diberi Allah kepada para nabi-nabi. Maka meyamunan kehidupan para nabi, para rasul cukup sengsara dalam kehidupan dunia, menandakan bahawa dunianya telah negeri pembalasan. Nandronya dunianya ke nandro kebalah atas amalan yang dikubur oleh hamba-hamba oleh Allah. Tetapi nandronya adalah tempat menguji, dicoba oleh Allah manusia-manusia. Tandanya dunianya menjadi nandro pembalasan, sungguh manusia yang paling bahagialah para nabi, para rasul. Jangankan sakit musuhi yang itu merasa, tetapi karena dunianya hanyalah tempat masalah, tempat ujian, maka mereka kehidupannya sangat menderita. Seandainya dunianya mengharga apa Allah mubih sayyidnya mu, sungguh kapi-kapi itu merasa bersama teguh iya. Tapi karena dunianya hanya harga Allah, hanya mubih sayyidnya mu biharga, sehingga datang dalam kehidupan lengkap, sungguh mereka lebih berbahagia, lebih mewah hidup. Maka dunianya hanya menyembah Allah, tetapi
Dunianya adalah penjara kepada ulul mukmin, tempat segala cobaan dan masalah-masalah. Hadapi dia dalam masalah. Tiga gotalah masalah takullah lagi pindah bau dulu. Rupanya 3 minggu kemudian takut masalah lain kepada makhluk. Maka selama menduduk dalam dunia kita hadapi dalam masalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian kehidupan para nabi dan para rasul, maka kita dikedi oleh Allah Subhanahu wa taala sering dicoba, dia baik merasa gundah, gebi sakit, baik merasa susah, gebi hana harta dia, kasih luar biasa, baik tanggap dia ugruk dan taduk sakit tapi puilu halagat pandangan Allah kasih cukuplah kalau tentu kadang gebi sakit tapi dia oleh Allah, kadang-kadang agar dia selalu ingat kepada Allah dan kepampun dosa oleh Allah, gebi kasih Allah kadangnya yang kepada dia ulang ilmu Allah, karena manusia yang lebih gebi kaya dia gebi kasih celaka, dan manusia yang hanya cocok gebi kasih dia kaya sengsara. Contoh Sa'labah rumah saga yang sah pertama Nabi liku Rasulullah. Tinggal serius Rasulullah ya waju kerana jatuh di kedua rumah. Itu Sa'labah. Udah kasih ya Rasulullah belum benar harta. Sampai jatuh di kedua rumah tandanya naik jatuh di kedua. Nah harta bercuci belum berarti bagi dalam jiran waju. Rasulullah kadang nyanyi lebih ke Sa'labah. Karena Sa'labah sanggup udip kesin selalu berdoa Rasulullah, akhirnya Rasulullah berdoa sehingga Sa'labah kaya. Wadeka kaya Sa'labah, rupanya kehidupan Sa'labah jauh berbalik. Dia berokon sah pertama tapi berjamaah, yang sah ikut anak duli Sa'labah. Dia berokon sembahyang wajib, sunat-sunat yang sah ikut tali. Maka rupanya kekayaan adalah membawa petaka kepada Sa'labah. Maka belum tentu dia di dalam posisi yang lain yang lebih good. Kadangnya yang lebih good dalam ilmu Allah. Memang rukulam kaya tanpa juga ruh kaya. Tapi ruh gatian wajib. Terbantu ruh gatian yang rukulam. Wadah kaya belum tentu mana. Makanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hantam sakit udip mewah hana susah sepuh yang baik merasa bangga golong tentenya gara-gara dosa Allah. Kadang dia lumayan dari upaya hantam sakitnya golong tentenya mana, kadang yang dibiarkan oleh Allah dan bermuli, maka hanya sebuah kebanggaan. Jangankan kehidupan sehat, mudu keramat yang lebih bangga, hanya terpedaya. Jadi darudah ibabahnya pulih tapi Allah. Darudah tapi ada bulu tapi apa dia? Darudah ibabah pulih. Yang keramat lagi yang hanggi terpedaya. Jadi darudah Tuhan diluli derajah lu darudah ibabah le ada pulih muka kau. Yang pingun yang hancur terpedaya. Kalau tentu yang dalam juga jangan dilung untuk ulun tapi sudah pulih. Yang mati juga kalau mende. Syekh Bal'am dan tanah watuh aras. Ketika langit bertumbuh watuh di dalam aras, tetapi karamah tersebut tidak bisa menyelamatkan Syekh Bal'am dari kehancuran. Juga liknyobek terpedaya dengan suhbah. Kerakatan ulama ilmu Abu Tungin bahu yang pada dalam surga. Dia gonya nama belum kejunya bek terpedaya. Kan berarti halagat ulama ke. Tetapi bek terpedaya itu ada dalam surga juga jika hatinya itu neraka maju pilih. Bek benar tolong tentu. Jadi suhbahnya bermanfaat, sungguh lebih manfaat kepada rumah Nabi Nuh. Rumah Nabi Nuh sahabat bandai ke Nabi Nuh. Nabi yang berbuat tetapi juga ada selamat dari kehancuran. Maka hati-hati kita dengan nikmat di budaya kadang-kadang berpelurung kebiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih-lebih kedua tantangan zaman ulunyo sangat luar biasa kepada umat Nabi Jamun. Ria ulunyo keluar yang kawan.
maksudkan mudah jaringan olehnya. Bila berokon ria dia nak pukul badan paling dia pukul dia boleh nampak ilmu kan. Nyoronyo mana inoi padang ria dan padang kumalaya bisa dibuat. Nya dia sembahyang subuh 2 rakaat yang aku tu lah. Beritiun alhamdulillah sudah selesai solat subuh berjamaah. Rata ulung hidup. Padahal yang subuh pun mendetek juang dari Allah. Tetapi kata pamer ulunyo, maka dia ulunyo kaluah jaringan. Maka ulunyo cukup payah tapi selamat iman ulungo saat iman ulung akhir jamunyo. Bila banding ulikunyo akhir jamun. Kalau dia pun lau maka selamat iman cukup dan payah. Seandainya anak payah selamat iman sungguh Sofyan Suri itu dan kesuburan Suri beliau watai kebit dari rumah yang dia mataru sampai bulu beje. Ide yang leudaya wahai apa Sofyan tu boleh beli tapi kekedi don jatah dosa tu pampul oleh Allah. Maghfirah Allah lebih dari dosa tu. Ide yang Sofyan Suri boleh awabi sunubi abgi. Cumanya gara-gara dosa lumbi. Cumanya gara-gara dosa kupusi lumbi. Kisah dia Sofyan Suri boleh. Lau alimtu anni amutu ala tauhid falam ubali bi amsalil jibali minal khataya. Seandainya lu tepu watai mati selamat iman, watai mati dalam keadaan mengesahkan Allah, sungguh ada lu peduli walau dah dosa bibi guna menjadi dosa bukan Sofyan Suri. Pergi ke pegang mana dia Sofyan Suri. Maya selamat iman ada dosa bibi guna menaya betul. Yang maya dosa bibi guna tapi selamat iman, yang nabung lau. Jadi yang benar buat dia boleh dalam dikirakan nabung lau nya dia selamat iman. Dia selamat iman tak yang nabung lau walau teribetun ke dalam neraka kamu tu gerbong lau tengah puasa masa. Kesemana orang pulang Nabi kepinah cap penghuni neraka bahdo damong dalam surga ada telah itu lego mana masalah. Telah tak kena awal dari Nabi dengar bilang mana masalahnya. Yang penting dengar. Diberi dengarnya saja. Menyo selamat iman. Teman guru rawai juga selamat iman dulu. Kalau berdaya, cuma dia tak ada nama ada dengar dia berapa dia. Sungguh menyeru dengar kadang bahaya. Dia buang dah bahasa. Cok game-game ko jual ni suah ko na suah lebih jadi. Itu ko dia ana selamat iman. Tetapi dia tak ada nama ana dengar dia berapa dia. Baca si dari ku selamat iman hana sehingga di kiamat bersorak ya umma padindah dia. Lain sah dengan puji maka itu bersorak sia. Maka kita nyoba tantangan zaman yang sangat luar biasa. Selamat iman sangat ditakuti oleh para aulia Allah. Menyeduk aulia Allah hana dosa ulungnya selalu dalam ibadah ia kehan selamat iman. Apalagi dia sikit pulau dalam dosa. Tidak ada ulung kamu dan bukan upat hana beliau. Maka juga sangat dikhawatirkan kepada tidak selamatnya iman. Maka berhati-hatilah kedewonyo. Semoga kedewonyo menjadi hamba-hamba Allah yang ditawa Allah dalam keadaan selamat iman, berhasil melewati tantangan sakratul maut karena penentuan terakhir yaitu bahwa sakratul maut wate dari nyawanya inanku setan digoda kedewonyo. Jime yang paling hawa dunia ulang dunia. Tandanya ulang dunia yang paling hawa ia udah pakai susu pakai hidup loh. Yang kita baik itu loh itu. Kita nyosang sang ia lau kabeh daje. Ia lupun kupi oleh kali mata nyamban gak. Ime ia mangat loh sungguh. Uronyo si mangat beda de. Ia uronyo tengok segar lagi nyo ada de. Jadi kedua gerak sang betul kuang mampukah dasi sehingga wadai keadaan sakratul maut. Semoga kita sanggup melewati peristiwa yang sangat dikhawatirkan oleh para aulia dan ulama-ulama yaitu peristiwa sakratul maut. Akhirnya kita menjadi penghuni surga. Itu komentar yang sanggup sampaikan. Salah dan silap harap diperbaiki. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika kita memasuki dalam membaca rukun al-khutbah salah.